Bapak Ibu peserta diklat, selamat datang di modul 10 penataan ruang berbasis penanggulangan bencana bersama saya, Diah Rahmawati Hisbaron. Setelah memperoleh informasi dari dua subbab yang tadi telah disampaikan, sampailah kita kepada subbab ketiga, yaitu lingkup tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang sering diajukan adalah, apa saja yang harus kita integrasikan? Setelah mempertimbangkan prinsip dan prasyarat yang tadi telah disampaikan, maka terdapat setidaknya 3 hal penting untuk mengintegrasikan tata ruang berbasis penanggulangan bencana yang melibatkan istilah hazard atau bahaya, 2 kerentanan atau vulnerability, dan 3 atau kita kenal dengan istilah risiko atau risk. Mengupayakan tata ruang berbasis penanggulangan bencana merupakan salah satu tujuan dalam komitmen global, yaitu menuju kota tangguh atau urban resilience, yang mana tugasnya adalah mengidentifikasi 1. Bahaya atau hazard, 2. Kerentanan atau vulnerability, 3. Risiko atau risk, 4. Dampak atau impact, dan kelima, respond atau response. Terkait kerentanan, yang biasanya didokumentasikan adalah siapa kelompok rentan. Dalam hal ini, melibatkan indikator berupa kondisi kesehatan, usia, mobilitas, kemudian jenis pekerjaan, dan tingkat kepemilikan aset di masyarakat. Terkait kerentanan, yang biasanya diidentifikasi adalah siapa kelompok rentan, yang dalam hal ini indikatornya adalah indikator kesehatan, usia, mobilitas, jenis pekerjaan, dan juga kepemilikan aset. Bapak dan Ibu, sebagai perhatian, seluruh informasi bahaya, kerentanan, dan juga risiko yang dihasilkan sebaiknya menggunakan pendekatan keruangan atau dalam bentuk peta. Pendekatan ini bermanfaat ketika pengintegrasian dengan informasi tata ruang yang dihasilkan. Setiap jenis bahaya memiliki pola keruangan yang berbeda-beda, sehingga integrasi informasi bahaya harus dilakukan secara terpisah antara bahaya contoh, misalnya gempa bumi, bahaya longsor, bahaya erupsi gunung api. Analisisnya tidak dapat dicampur adukan karena setiap informasi bahaya memiliki kelayakan, keunikan yang berbeda-beda. Secara teoritis, informasi bahaya memiliki frekuensi analisis yang berbeda-beda. Artinya, setiap kejadian bahaya memiliki temporal atau frekuensi kejadian yang tidak dapat disamakan, sehingga perlu yang disebut dengan istilah frekuensi analisis. Berikut ini adalah informasi turunan hazard dari frekuensi analisis. Tampak pada tabel adalah data curah hujan di atas 50.000 yang berada di cetak tebal terjadi pada era 1960 hingga 2000. Pemerintah daerah bertugas mengidentifikasi jumlah potensi kejadian banjir sejak 4 dekade yang lalu diindikasikan dari kejadian yang lebih dari 50.000. Nampak pada tabel terdapat 9 kali kejadian selama 4 dekade. Maka frekuensi analisisnya adalah 9/40 dikali 100% atau 0,2025 atau 22,5%. Informasi turunan bahaya berikutnya adalah recurrence period, atau yang kita kenal dengan periode ulang. Dari tabel tersebut, kita diminta untuk mengetahui berapa tahun sekali potensi rata terjadinya
curah hujan tinggi di atas 50.000. Berdasarkan tabel yang sebelumnya, nampak bahwa sejak tahun 1966 hingga 2007 merupakan 41 tahun lamanya. Sementara itu, kejadian 50.000 atau di atasnya berjumlah 8. Sehingga untuk menghitung recurrence period menggunakan 41 tahun dibagi 8 kali kejadian yang sama dengan 5,1 tahun. Artinya, jumlah kejadian periode ulang terhadap presipitasi atau curah hujan di atas 50.000 adalah per 5 tahun sekali. Beralih dari informasi tentang bahaya, kita akan mempelajari tentang informasi kerentanan. Di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2008, nampak bahwa kerentanan dipahami sebagai analisis terhadap berbagai potensi elemen yang berisiko terpapar. Terdapat 3 jenis kerentanan yang perlu dihitung. Yang pertama, kerentanan sosial dengan objek manusia, kerentanan fisik dengan objek bangunan, dan yang ketiga, kerentanan ekonomi dengan objek berupa sektor. Bapak dan Ibu, di dalam setiap analisis kerentanan terdapat perbedaan input data masing-masing. Detailnya dapat dilihat pada slide yang ditayangkan sebagai berikut. Di dalam gambar berikut ini, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan berbagai macam jenis elemen yang rentan. Contohnya adalah bangunan yang memiliki vulnerable element berupa struktur bangunan, tipe bangunan, usia bangunan, dan juga kekuatan bangunan. Selain itu juga terdapat beberapa sektor yang rentan. Contohnya tourism activities di beberapa kawasan di Nepal. Jumlah masyarakat yang berada di kawasan tersebut menjadi elemen yang juga rentan. Jumlah penerimaan dari sektor pariwisata juga menjadi salah satu aspek yang akan dirugikan jika terjadi bencana. Berikut ini adalah beberapa contoh elemen at risk atau elemen yang rentan di beberapa kawasan rawan bencana. Selain peta kerentanan ekonomi terhadap sektor tertentu, Peraturan Kepala BNPB tersebut juga mengindikasikan bahwa peta kerentanan ekonomi juga dapat ditengarai dari luasan lahan produktif yang terpapar oleh bencana. Luasan lahan produktif atau lahan pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB tentunya memiliki signifikansi dampak ketika terjadi bencana. Berikut ini adalah alur proses pembuatan peta kerentanan ekonomi di suatu wilayah. Bapak dan Ibu, ketersediaan informasi bahaya ditambahkan dengan informasi kerentanan yang jika di-overlaykan menggunakan peta akan menghasilkan sebuah indeks yang kita kenal dengan istilah indeks risiko. Salah satu komponen yang perlu kita perhatikan adalah indeks kapasitas. Di Indonesia, indeks kapasitas tidak diukur secara signifikan menggunakan peta atau menggunakan elemen yang konkret di observasi di lapangan. Namun, indeks kapasitas diturunkan dari pengukuran kuesioner atau akumulasi skor total dari kuesioner yang telah dibagikan kepada pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Sehingga hasilnya, indeks kapasitas mewakili unit wilayah tertentu, misalnya desa, kecamatan, atau kabupaten. Setelah kita mempelajari mekanisme mengintegrasikan informasi bahaya, kerentanan,
dan juga risiko yang juga dipelajari di modul lainnya di diklat ini, diharapkan Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk menempatkan informasi tersebut dalam kerangka tata ruang. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah menetapkan kawasan risiko. Setelah mendapatkan informasi terkait tipologi kawasan rawan bencana melalui panduan yang telah ada, diharapkan Bapak dan Ibu perencana mampu mengidentifikasi karakteristik kawasan rawan bencana berdasarkan identifikasi sifat fisiknya, yaitu step 2A, dan identifikasi sifat manusianya, yaitu step 2B. Berdasarkan karakteristik kawasan tersebut, akan diturunkan klasifikasi zona yang berisiko yang masuk pada step ketiga. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa klasifikasi zona risiko dituangkan dalam kelas tinggi, sedang, dan rendah. Di dalam pemaknaan klasifikasi tersebut tertuang berbagai makna metodologis yang harus dipahami, bagaimana alurnya dan bagaimana prosesnya. Di dalam hal ini, karakteristik dampak perlu dipetakan terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu memiliki bayangan ataupun memiliki acuan terkait bagaimana historical record dari suatu wilayah tersebut terhadap klasifikasi yang ada. Apakah sudah tepat ataukah belum? Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat menerapkan zonasi yang telah ada terhadap penentuan struktur ruang sehingga setiap struktur ruang yang akan diinventarisir untuk dibangun memiliki nuansa penanggulangan bencana dari aspek strukturnya. Disinilah yang akan kita pahami berupa tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Demikianlah informasi modul 10 terkait integrasi tata ruang terhadap penanggulangan bencana. Berikut ini adalah referensi yang dapat Bapak Ibu lihat untuk kembali mempelajari materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan semoga bermanfaat.